Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Siapa yang tak kenal Nadiem Makarim? Sosok muda yang berkarisma dengan segudang prestasi yang kini didaulat sebagai menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nadiem Makarim lahir di Singapura 4 Juli tahun 1984. Beliau adalah anak dari Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Nadiem Makarim merupakan lulusan Universitas Brown yang mengambil jurusan Hubungan Internasional dan juga meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Beliau juga terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Pada saat nama Gojek menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, nama Nadiem Makarim juga menjadi familiar di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Inovasi kontribusinya melalui Gojek berhasil menggebrak pasar, membentuk ide serta aturan baru yang mempengaruhi orang banyak, dan ia pun berhasil masuk ke dalam Bloomberg 50 Most Influential versi majalah Bloomberg. Nadiem dianggap menjadi salah satu panutan anak muda dalam membangun Indonesia. Nadiem dianggap menjadi salah satu panutan anak muda dalam membangun Indonesia karena dinilai sebagai sosok yang kritis, kompeten, dan mempunyai ide-ide inovatif dalam membangun Indonesia. Maka dari itu, kami memilih Nadiem Makarim sebagai tokoh role model dalam mengimplementasikan core value ASN, yaitu berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Salah satu kendala dalam pembelajaran jarak jauh semasa pandemi COVID-19 adalah kuota internet. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menyebut dana bantuan operasional sekolah BOS dapat digunakan untuk membeli kuota internet demi meringankan beban orang tua dan siswa. Ini salah satu komitmen Nadiem untuk memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai pendidikan terhambat selama masa pandemi. 2. Akuntabel. Nilai akuntabel yang dilakukan Nadiem Makarim yaitu dengan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan penuh tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan proses pembelajaran online sewaktu pandemi, karena merupakan tanggung jawabnya untuk menjaga kesehatan murid dan guru, juga bagaimana agar proses belajar mengajar tetap dilaksanakan. 3. Kompeten. Beliau adalah sosok kompeten dalam menjalani setiap bidangnya. Terbukti dari track record beliau mengembangkan terobosan di bidang digital startup, yang kemudian dilirik oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi Mendikbud hingga saat ini, agar beliau bisa memberikan terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan. 4. Harmonis. Nadiem Makarim menunjukkan sikap nilai harmonis dengan membuat kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka pada tahun 2021 sebagai bentuk jaminan pembiayaan pendidikan dan bantuan biaya hidup yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 5. Loyal. Nadiem Makarim berkenan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan meninggalkan jabatan sebelumnya sebagai CEO Gojek. Hal ini menunjukkan kecintaan beliau terhadap tanah air sebagai wujud nyata dari core value loyal. 6. Adaptif. Disrupsi digital harus diimbangi dengan sikap adaptif. Nadiem Makarim menggunakan teknologi digital sebagai upaya adaptif terhadap kemajuan zaman. Proses belajar mengajar jarak jauh secara online pada masa pandemi merupakan contoh nyata nilai tersebut. 7. Kolaboratif. Kemampuan kolaborasi Nadiem Makarim jelas tidak diragukan lagi. Pengalaman dari dunia bisnis membuat beliau mampu mengajak berbagai stakeholder untuk memajukan dunia pendidikan. Contohnya adalah pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mendikbud mengajak banyak perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut bergabung dalam program ini sebagai tempat magang para mahasiswa.
Kami memilih Nadiem Makarim sebagai tokoh role model dalam implementasi Core ASN berakhlak dengan tujuan agar ASN dapat menjadikan beliau sebagai teladan. Karena sosok Nadiem Makarim dianggap mampu memberikan terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, sehingga nantinya mampu menjadi ASN yang menjiwai core value berakhlak.